sudah informasinya sebagai sesepuh Gunung Guntur ya. Ya. Sudah berapa lama? Oh, tahun 2000. Sejak tahun 2000 nunggu sini. Nah, kalau ada yang hilang, Pak Dek, sudah berapa kasus di Gunung Guntur ini? Tiru kasus. 3 kasus. Rata-rata ditemukan. Rata-rata ditemukan. Selamat. Selamat, kayaan selamat. Paling lama berapa hari? Paling lama 3 hari. Kalau yang kasus Gibran ini Bukan mah kelebihan gitu. kelebihan. Itu kenapa, Bang Dek? Bisa dijelaskan? Kelebihan itu yang megangnya ada 2 jurusan. Ada 2 sosok. Kalau di atas di tempat ngapten, di bawah. Kalau yang Gibran ini, sosok Gibran ini, Apa? kalau yang sosok Gibran ini siapa yang ini? Itu jin. Oh, jin. Jin berupa. Jin bentuknya raja monyet. Oh, gitu. Mang Ade kan yang pertama menemukan Gibran. Ya. Itu jam berapa, Mang Ade? Sekitar jam 4-an Sore. sore. Lagi ngapain dia? Lagi itu belum ditemukan. baru mulai di Mulai tawasulan, foto. Oh, di sini. baru barang itu yang Barang itu di Masuk masuk ke paku, baru ketemu baru kelihatan, dibukakan. Paku apa itu, Mang Ade namanya? Itu paku bumi untuk syarat untuk syarat. Oh. syarat permintaannya gitu. Misalnya gitu. Oh, yang ini yang ini di Gunung Kalau Guntur. pakai paku bumi itu pasti nemongan. Gitu. Menampakkan ya. Bentuknya apa sih paku bumi itu maksudnya? Itu di rumah adanya. Paku kayak emas tapi ada lapad ayat suci Al-Qur'an gitu. Oh, setelah tancapan itu selangnya berapa waktu nemuin Gibran setelah nancepin itu? Itu Sekitar setengah jamnya deh. berapa zaman? Berapa jam? Nah, pas pertama nemuin Gibran gimana? Nyambung nggak pas ditanya? Enggak, masih dikunci. Saya kasih air, baru Ngomong. bisa ngomong gitu. Langsung bisa ngomong, dikasih makan. Gitu. Teriak ke saya Pak Ade, komunikasi. Oh, langsung ngontek Bapak. Iya. Nah, makanya Pak Ade ngontek. Saya kena sinyalnya masih kurang kemarin. Jelek ya karena di gunung ya. Nah, saya langsung, Pak Ade posisinya lagi di mana? Supaya itu Gibran, supaya ada bukti, supaya warga di sini aman. Ya Pak Ade kebetulan ngasih informasi yang pertama. Oh, bawa HP. Bawa. Oh. Iya, korban ketemu. Meluncur ke Curug Cikoneng. Oh, itu suara Mang Ade. Iya, ini suara Mang Ade. Yang ke satu, yang kedua Pak Ade saya coba tolong minta difoto biar bukti yang fakta yang bisa membuktikan ada. Foto yang pertama. Yang kedua ada. Itu lagi makan ya? Dikasih makan sama Pak Ade sama air panas, kasihan. Pak Ade nelpon lagi ke saya 3 kali, nggak ada sinyal. Ya saya kontak lagi sama Pak Kapolsek di sini. Pak Kapolsek siap berangkat. Ini Gibran udah di titik temu. Saya ditanya sama tim SAR, Pak ini informasi dari mana? Bahwa informasi dari Basecamp 3 itu yang dari atas belum ada titik temu. Ini saya udah ada bukti Pak, baru percaya. Ikut ke atas. Oh, Makanya Bapak di sini. komunikasi sama ini. Iya, Bapak di sini, Mang Ade di atas. Iya. Oh. Posisi Jalan Sasak Cikoneng. Makanya Pak Ade kemarin kan komunikasi terus di saya. Pak Ade kan sendiri, nggak mau banyak orang, percuma gitu. 200 meter lagi. Dek. Ayo sabar urang dirinya, Dek. Ya, udah ditunggu di jembatan. Nah saya ya, Pak Ade berapa orang eta Pak Ade? Perlu bantuan. baru Pak Kapolsek lari ke sana. Nih videonya ini biar tahu nih. Tuh gunung-gunungnya. Nah Pak Kapolsek, saya berangkat sama Pak Kapolsek mengejar Pak Ade. Dikenapan Pak Ade belum ada teman. Kebetulan Pak Denny yang gendong dari atas. Pak Denny, ya alhamdulillah Pak Denny sudah menggendong Gibran kemarin. Ini saya tidak bisa ya disumput-sumput lah. Itu kan bukti yang membuktikan, saksi yang memperkuatkan. Bahkan Gibran udah ditemukan sama Pak Ade kemarin. Itu makanya saya dikasih informasi di sini banyak yang minta gitu kemarin. Ya saya bertahan dulu kemarin. Ya, ini rekamannya dari Bapak Kapolsek sama saya kemarin berangkat.
Oh, Pak Kapolsek juga ikut evakuasi, Pak. Pak Kapolsek memang paling depan. Pak Kapolsek di sana. Kan itu udah jam 4 kemarin. Kabut nggak, Mang Ade, pas di sana? Enggak. Nggak, oh pas lagi cerah ya. Cerah. Nah, ini kan hari kelima kemarin ya, pencarian. Sebelumnya Mang Ade sempat nyari berapa? 2 hari. Oh, 2 hari. 2 hari. Nah, ini Bapak Kapolsek, Pak. Yang pertama, Pak, sama saya. Selamat, sukses. Pelan-pelan. Baru diketemukan. Ini udah ngambil saya baru diinformasikan. Berangkat semua. Baru ada instruksi dari Komandan. Bertiga tadi. Pada ini. Minta sama orang tuanya. Jalur. Awas jembatan berat awas. Ya, bertiga ya, bertiga. Saya marah. Saya bawa air. Ya, bertiga. Capek gantian. Cuma Pak Kapolsek satu nih. Sebelah. Berarti itu. Kita jangan dia dah. Iya, lewat sini. Mobilnya di sini. Mobilnya ke sini. Mobilnya ke sini. Misalnya tadi orang tuanya ini, Pak. Bawa ke mobil di sini gitu. Pak, kalau jalan kaki berapa lama Pak ke situ, Pak? Dari sini, dari 2 jam. pos 2 jamnya. Ke pos. 3, 2 jam. ke pos yang Pak Mang Ade nemuin Gibran. 1 jam kalau ke 1 sini. jam. Kalau yang itu yang udah biasa 1 jam ini. Iya. Kalau yang pemula mah. 2 jam belum tentu. Oh, Ini lihat gambarnya nih. Kawan di jembatannya. Hampura terangkat. Habis, Pak, terus komunikasi di. Hampura pada terangkat. Sok, aku udah langsung. Nah, Denny yang gendong pertama dari gunung. Yuk, langsung nih. Sip. Podong. Yang punya guntur. Kemana ini? Sini, pulang sana gitu. Mana Denny, mana itu adek? Denny ada. Gibran. Ini silakan. Pak Kapolsek kita. Pak Kapolsek. Ganti sama Bapak Kapolsek ya. Udah. Sama Pak Raja kan. Panas jaket panas. Depan gantian. oh langsung dioper ke anggota Polresnya. Itu anggotanya polisi itu Brimob. Ini. Oh, ya yang Samapta ini, Pak. Tuh. Iya. Septian itu ya. Siapkan gendong satu. Siapkan gendong. Ade, pas dikasih makan, Gibran sempat ngobrol apa aja nih? Itu di Taros. Depan jangan terlalu banyak jembatan takut ceroboh. Nyambung. Awalnya kan dikunci, Ya. terus Mang Ade Di Taros, Gibran, Emut. hmm? Oh, saya sudah dibawa ke atas dulu. 4 orang. Empatan. Hmm. Nyampak kayak dinya disuruh Cikoneng. Opatan teh saha? Istri, cewek, perempuan apa? Ya, di dalam itu lah jika nama ya orang mau pemegat sang istri. Oh. Kayak jangkung badak. Nah, kemudian Ade sekian kali kasus hilang, apakah selalu mistis seperti itu? Enggak, kadang-kadang menyari. Bukan, mistisnya disembunyikan. Oh, beda-beda. Oh, beda-beda. Beda-beda yang jurusan ke itu ke hidungnya kiri, ke kanan beda lagi. Pantrangannya apa sih Mang Ade di sini? Sompral. Padahal kan mas sompran. Jangan suapan pembicaraan lah intinya begitu. Suapan. Jadi jangan sok tahu ini saya orang sini, nggak takut sama apa itu jangan sebenarnya. Jalan pun juga yang dituju jangan dipertanyakan. Yang penting sampai tujuan. Makanya itu yang paling ribet, yang mau berangkat sok dari bawahnya sok tahu sampai atasnya kadang-kadang kan perjalanan banyak. Mana yang di arah yang dituju? Kan kadang-kadang yang lurus yang dituju ini kan kadang-kadang belok kiri, kadang-kadang belok kanan. Ya itu makanya jangan sembarangan. Satu, menanyakan jalan. Kedua, misalkan jangan sok tahu saya lah udah sering naik gunung misalkan. Jam terbang punya ya. Setahu-taunya wilayah, setahu-taunya luar wilayah. Tetap yang di wilayah yang pasti persis tahu perjalanan gitu. Makanya saya memohon setiap pendaki jangan sembarangan mengatakan pembicaraan yang tidak
harapkan seperti yang ada di dedemit Gunung Guntur lah, misalkan gitu Pak. Kemudian ada pantangan lain tadi cerita sebelum direkam, dilarang bersiul, betul? Iya. Kenapa itu Pak? Emang kepercayaan dari dulu begitu? Yang dari Iya. dulu. Udah dari dulunya. Udah dari dulu. Ada si bujang kan. Ya. Apa? Ada karuhun. Oh, Jadi kalau berangkat harus pamit dulu, harus izin dulu kan kadang-kadang. Kadang-kadang kan orang nggak tahu ini setiap daerah teh ada sesepuh misalkan. Tahu ini ada tokoh misalkan. Tahu lah ada tokoh agama kan biasalah RT RW misalkan. Izin lah kalau bahasa izin di Sunda nama gitunya Pak ya. Nah, kan itu harus banyak koordinasi. Jadi kalau pemberangkatan misalkan 5 sampai pos itu harus 5 lagi. Pulangnya harus 5 lagi sesuai dengan aturan. Nah, katanya Gibran kemarin kan 14. Kok ternyata yang pulang 13, yang ketinggalan kan 1. Ya memang ini buktinya Gibran kan udah ketemu selama 5 hari. Kebetulan Pak Ade kemarin inisiatif hati nurani mencari Gibran sampai mengeluarkan biaya sendiri tanpa bantuan dari orang tua. Bahkan udah bilang kemarin pada hari Kamis, Bu, kalau dibantu Pak Ade minta untuk syarat misalkan mau 1 sen maupun 2 sen lah. Yang penting ini Gibran keadaan selamat. Ya Pak Ade kemarin punya modal sendiri. Pak Ade bilang ke saya di sini di depan Bapak Kapolsek, warga di sini masih ada. Kebetulan jam 1 Pak Ade berangkat, dengan saya komunikasi bisa membuktikan, ya bisa diperjelaskan bahwa saya bisa di rebar luaskan. Baru percaya. Kata saya udah berangkat ke atas, ini Gibran udah ada. Wah, ya alhamdulillah Pak kemarin. Selamat, semoga sehat. Itu yang ditujukan sehat selamat. Tapi belum tahu orangnya siapa ini yang di atas yang ngasih informasi. Kan Pak Ade sendiri. Berikut komunikasi sama Ibu Tati ini Ade, yang punya base camp. kalau pencarian memang Mang Ade kan sesepuh yang sering nemuin ya sama teman-teman warga di sini, dibantu teman-teman warga. Semuanya tim lah. Nah, ada syarat khusus nggak misalkan jika hilang ini kayak kasus Gibran kemarin Mang Ade sempat bilang akan ditemukan sekitar 6 hari pas pertama dia berangkat, bener kan Jumatnya. Nah, ada syarat khusus nggak misalkan apa saja ritualnya gitu? Yang itu yang dipinta tadi itu Itu yang Bukan ritualnya. udah tewasulan, ya izin Allah itu. Oh, tetap. Izin Allah, Allah petunjuk. yang udah menentukan. Tetap bahwa menyerahkan hari ini- balik lagi ke yang kuasa ya. Iya, cuma syariat lah pada itu. Tapi Allah yang menentukan. Pada hari ini Jumat jam 4 Pak Ade alhamdulillah bisa menemukan yang bernama Gibran. Ini Gibran ya. Gibran. Makanya Pak Ade komunikasi sama Ibu Tati lagi sibuk, komunikasi sama saya lagi maklum di gunung, di bawah saya di bawah kaki gunung kan sinyal susah. Kebetulan ada bukti-bukti, kasih minum, kasih makan, ketemu dari Guha Anu, misalkan dari Curug Anu kan Cikoneng itu kan ada foto di saya bukti yang lebih bisa menjelaskan. Alhamdulillah Pak Kapolsek juga berangkat. Lebih semangat Pak Kapolsek. Mang Ade, Semua rekan semua. Gibran kan sudah ditemukan. Ya. Ada ini nggak himbauan buat pendaki lain yang memang kerap naik? Nah, memang dari bawah kan itu memenuhi persyaratan. Kan ada di buku kan catatan-catatan, kan alamat KTP. Takutnya kayak gini Gibran. Kalau nanti tidak ada alamat, misalkan tidak ada KTP, keberatan yang punya base camp. Oh. Misalkan pulang berangkat misalkan 10 orang. Sampai pos sana misalkan pos 1, pos 2, pos 3 itu 10 orang sesuai dengan perjalanan. Kita pulangnya minta kembali lagi sesuai dengan perjalanan 10 orang lagi. Nanti kalau ada yang ketinggalan ini di mana? Ketinggalannya misalkan. Tetap yang diharapkan Saya juga, itu Pak. Saya mau bicara nih. Gimana? Saya Pak RW sebagai nih. Ketua RW di Kampung Citiis, RW 09. Desa Pesawahan. Untuk himbauan kepada semua pendaki, di sini kan ada base campnya ya Pak ya. Itu ada pendataan Pak. Ada. Kalau masuk tanggal berapa, mau pulang tanggal berapa, atau ada yang sehari, ada yang 2 hari Pak. Itu di sini ada ininya Pak. Syaratnya lah, ya. aturan ya. Cuma dari sini juga dihimbau. Atau kalau udah sampai base camp, sampai tenda itu jangan meninggalkan Teman. alat tenda lah gitu. Harus ada yang nunggu.
dikarenakan suka ada yang kehilangan ya Pak ya. Oh. Jarang-jarang tapinya. Hmm. Nggak tahu mungkin namanya juga yang lagi camping kan orang dari mana-mana ya Pak ya. Nah itu ada niatnya yang camping, ada yang niat yang lain-lain ada juga ya. Himbauan di sini satu diperhatikan di perjalanannya Pak. Di sini kan ada di trek batu tuh. Itu selalu dihimbau Pak, hati-hati. Nah gitu. Apalagi musim hujan ya. Apalagi kalau musim hujan ya Pak ya. Makanya dari sini lewat dari jam 6 tidak boleh ada yang mendaki. Dikarenakan takut ada apa-apa ya yang di Jam 6 apa tuh? Sore. Jam 6 sore. Oh. Kadang ada juga yang nggak ngedata dulu ke sini Pak, nggak lapor itu ada juga yang gitu langsung. Sering Pak itu. Ya, iya. Dan saya mengucapkan berterima kasih kepada semua kru yang relawan yang kemarin untuk pencarian Gibran terutama dari BKSDA ya, BKSDA, dari Basarnas, dari Babinsa, terus dari Kapolres, termasuk dari kesehatan juga pada naik semua Pak, termasuk relawan, masyarakat setempat. Berkat doanya ya Pak ya, dari keseluruhan termasuk Bapak Ustadz, pendapat masing doa itu dikabulkan. Ya perantarana mungkin dari sama Pak Ade ya ketemunya ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua kru, termasuk ada volunteer dari Cikura, seluruh yang pendaki volunteer pada hadir Pak. Alhamdulillah Pak. Ya dari Bayong, Kabupaten Garut lah, volunteer Garut itu semua naik ke Kabupaten Garut. Dua dari Kabupaten. Iya, ya Sumedang, yang pernah naik ke Gunung Guntur pasti hadir Pak. Made, terakhir sarannya buat pendaki nih yang mau naik Gunung Guntur apa? Saran supaya selamat sampai berangkat, sampai pulang juga sehat walafiat lah. Apa? Yang penting mah Pak, Apa mengade dulu. Yang penting mah nyawa dia ke Allah coba. Tetap ya. Yang pertamanya Berdoa. berdoa dulu. Terus taat peraturan pendakian. Terus pantrangannya sebutin Mang Ade. Jangannya jangan ngajul. Bersiul. Terus Nanyakeun jalan. Nanyakeun jalan. Jangan sompral gitu. udah itu aja. Oke. iya. Oke. Terima kasih Mang Ade.